Udah deh Bagas, nggak usah kita banyak komplain. Saya itu males kalau berurusan sama Pak D, soalnya dia tuh orangnya keras, tidak bisa dikelegang, dan juga kayak wah gitu loh. Weh semeton kumpul yuk ngerti yang di meja saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya tuh Senja. Di sini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Dan kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Bagas. Bagas cerita, dia ini 4 bersaudara dan dia adalah anak pertama. Bagas ketika di tahun 2018 sudah menikah dan juga punya 2 orang anak laki-laki. Dari kecil sampai ketika Bagas saat itu sudah berumur 37 tahun, Bagas dengan ketiga adiknya dan juga kedua orang tuanya tinggal dan juga menetap di kota Denpasar karena ternyata orang tuanya ini sudah punya rumah di sana. Dan ketika itu Bagas juga masih tinggal satu atap dengan anak dan istrinya dengan kedua orang tuanya. Ketiga adiknya Bagas ini ada yang masih kuliah dan 2 orang sudah bekerja di luar negeri. Nah, singkat cerita semeton, di akhir tahun 2018 bapaknya Bagas ini kengken kaden unduke tiba-tiba sakit dan juga meninggal dunia. Setelah bapaknya ini meninggal dunia, ibunya Bagas meminta kepada Bagas kalau dia itu ingin sekali pulang kampung dan menetap di rumah pengantin mereka yang dulu. Bagas ini berasal dari kota Singaraja, yang desa tempatnya tinggal ini lumayan dekat dengan daerah kota gitu loh. Dan ketika itu ibunya bilang, dia benar-benar sudah bosan dengan perkotaan, dengan keramaian. Dia tuh benar-benar ingin tinggal di desanya dan juga menikmati hari tuanya di sana. Nah, rumah kecilnya Bagas yang ada di desa itu tuh kayak kondisinya masih sangat baru karena belum ada 5 tahun semeton. Bagas dengan ketiga adiknya ini cuk-cuan ya, saling memberikan uang untuk membenahi rumah kedua orang tuanya. Dan orang tuanya Bagas juga punya cari yang lumayan banyak. Dan cari ini memang dikelola oleh paman dan juga bibiknya Bagas yang dari bapaknya Bagas. Nah, karena Bagas merasa kasihan kepada ibunya. Nah, setelah Bagas dan juga istrinya ini berunding semetonnya, akhirnya Bagas pun sepakat dia dengan istrinya ini akan ikut tinggal di kampung menemani ibunya, dan rumahnya yang ada di kota Denpasar akan ditinggali oleh adik paling kecil karena adiknya ini kan waktu itu masih kuliah. Singkat cerita semeton, setelah Bagas ini menyelesaikan semua urusan, Bagas pun tinggal ke kampung dengan ibu, istri dan juga kedua putranya. Dan ketika itu Bagas ini menyewa sebuah toko di daerah kota dan istrinya berjualan di sana. Istrinya Bagas ini berjualan sembako dan tokonya ini lumayan besar. Singkat cerita, setelah Bagas ini menetap selama 1 tahun di sana, tepatnya di tahun 2019, tiba-tiba Bagas ini mendapatkan permintaan dari warga kalau Bagas ini diminta menjadi pengurus di puranya si orang tua, yaitu kayak pura dadir gitu lah, semeton pura besar. Nah, ternyata Bagas ini kayak dari kecil itu memang orangnya tuh agak sensitif semeton. Dan Bagas bilang dia itu dari kecil tahu kalau bapaknya ini memang menjadi penglingsir di merajannya. Dan waktu itu sebenarnya dari Bagas ini awal menikah, kayak nyame-nyame dadianya si Bagas ini pengen sekali Bagas itu terjun mengelola dadianya atau pura besarnya agar apapun yang ada di sana itu bisa lebih teratur gitu loh semeton. Karena ketika bapaknya Bagas masih hidup ya, Bagas tuh sering sekali mendengar curahan hati dari bapaknya. Katanya ada beberapa oknum yang sering sekali korupsi kalau ada kegiatan di pura dadio mereka. Contohnya seperti ada odalan, biasanya kan di sebuah pura yang besar itu ada pengurusnya kan semetonnya. Mungkin si A dijadikan bendahara, mungkin si B dijadikan sekretaris, dan orang-orang ini tuh kayak sangat memanfaatkan dana yang ada, sehingga dana yang seharusnya umpamanya jatuhnya itu cuma 1 juta tapi ditulis mungkin 2,5 juta, dan sisanya yang 1,5 juta itu mungkin akan dibagi-bagi dengan beberapa oknum. Karena
Menurut bapaknya Bagas, setiap ada piodalan 6 bulan sekali di merajanya si Bagas ya, di Pura Gedenya ini, pengeluaran Banten, makanan, tenda, dan juga untuk yang lain itu kayak enggak ngotak gitu loh semeton. Dan sudah dari lama sekali bapaknya Bagas ini kayak terus saja menyuarakan kebingungannya ini dan juga membahas kejanggalannya ini setiap mereka itu rapat. Tapi kengken kadan unduke, ketika itu Bagas merasa bapaknya mulai menyuarakan apa yang dia curigai. Banyak sekali oknum-oknum berkelompok yang kayak menentang dan juga kayak bilang bapaknya Bagas loh datang cuma 6 bulan 2 sampai 3 kali saat sangkap saja, saat rapat saja. Kenapa kok sotoy sekali? Gak usah dia sok sotoy dan cukup diam gitu loh. Nah, karena inilah semua tahun Bagas tuh kayak merasa segan kalau seumpamanya dia nanti masuk menjadi pengurus di Pura Dadinya, jangan sampai ada keretakan dan juga kayak pertikaian seperti yang dia lihat dulu bapaknya dengan nyama-nyama yang lain. Tapi saat itu teman-teman, karena memang Bagas tuh kayak dari lama banget merasa memang sepertinya ada sesuatu yang salah di pengurus pura tersebut. Kembali lagi ini tuh Pura Dadianya Bagas, yaitu pura kayak dari leluhurnya Bagas gitu loh teman-teman, agar saya tidak salah ngomong. Bagas tuh kayak dia tuh penasaran ingin masuk menjadi pengurus tapi juga agak kayak segan. Nah, setelah itu Bagas pun berdiskusi dengan istri dan juga paman-pamannya termasuk dengan ibunya. Saat itu pamannya Bagas bilang, dulu loh bapakmu waktu menjadi pengurus dia itu selalu menyuarakan hal-hal positif, selalu menentang sesuatu yang ganjil yang memang kayak dirasakan oleh semua orang, tapi ya karena orang-orang tuh kayak malas dan juga takut menyuarakan apa yang mereka rasakan. Dan bapaknya Bagas ini salah satu orang yang memang sangat berani semeton. Nah, semenjak bapaknya Bagas ini terus saja ikut campur di pengelolaan Pura Dadia ini, Pura Dadianya itu terasa lebih baik dan juga pengaturan keuangannya itu lebih berjalan dengan lancar gitu loh. Tapi memang setelah 1 tahun ini bapaknya meninggal dunia, kayak pengaturan di Pura Dadianya Bagas itu kembali seperti yang dulu. Peturunan itu banyak-banyak banget per kakak, tapi setiap ada odalan besar setiap 6 bulan sekali, entah Banten, entah tenda, entah makanan yang disediakan oleh panitia itu sangat terasa tidak worth it dengan jumlah uang peturunan yang dikenakan kepada masing-masing kakak. Dan karena inilah Bagas tuh selain merasa penasaran, dia juga merasa terpanggil. Sampai akhirnya Bagas pun mencalonkan diri menjadi salah satu pengurus. Singkat cerita teman-teman, berkat dukungan dari paman-pamannya ya, Bagas ini berhasil masuk menjadi pengurus panitia di pura tersebut. Dan ketika itu untuk pertama kalinya Bagas ikut rapat karena sekitar 1,5 bulan lagi akan ada piodalan besar yang akan diadakan di Pura Dadianya Bagas. Ketika itu ada sekitar 15 orang pengurus yang ada di sana. Saat rapat ini semetonnya Bagas bisa melihat ada 3 tokoh yang memang sepertinya benar-benar berpengaruh dan sepertinya juga sangat disegani dan juga ditakuti oleh Nyama Dadia yang lain. Kita sebut saja namanya Pak D, Pak D, dan Pak Komang. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang memang kaya, punya toko buah, toko sembako, dan juga mereka itu memang terkenal sangat baik dan dermawan. Dan saat itu Bagas tahu ternyata setiap ada upacara apapun, entah piodalan, entah ngabet, entah rainan besar, entah rainan kecil di Pura Dadianya Bagas, mereka akan berbelanja di ketiga toko si bapak-bapak ini semeton. Nah, saat itu juga Bagas kayak memeriksa buku kas yang memang di sana kan ada keterangan nih, umpamanya 6 bulan yang lalu ada piodalan alit, apa saja yang dibeli, berapa harganya, berapa jumlahnya, di toko mana mereka berbelanja. Saat itu tuh polonya Bagas kayak kebing-kebing berpikir, ini kok harga yang tertera di buku kok kayak mahal gitu lah semeton. Tapi Bagas tuh kayak begini loh, oh ya mungkin ini lebih mahal karena Bagas ini kan tinggal di desa dan otomatis perlu bensin dan juga yang lainnya untuk mempersiapkan itu semua gitu loh. Jadi Bagas pun ya udahlah, mungkin ini cuma kebetulan. Nah, ketika itu kebetulan juga Bagas dengan 2 orang temannya ditugaskan untuk berbelanja ke pasar untuk
apa aja itu nanti semeton, bahan-bahan Banten, bahan-bahan masakan mereka lah yang ditugaskan. Dan Bagas kayak berpikir, kenapa ya seolah-olah ketiga oknum yang saya sebutkan tadi ini sepertinya ingin Bagas itu bekerja di lapangan agar dia itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gitu loh semeton. Tapi karena Bagas orang baru, dia juga merasa tidak punya pengalaman, Bagas pun menuruti. Dan singkat cerita sebetulnya Bagas, Kadek dan juga Komang, temannya yang memang ditugaskan untuk berbelanja dengan si Bagas tuh menuruti apapun itu perintahnya dari si ketiga oknum ini dan juga dari panitia yang lain. Dan ternyata benar semeton, setiap ada odalan nyame dadianya si Bagas ini akan berbelanja, kalau enggak di tokonya Pak D, ya di tokonya Pak Da, ya di tokonya Pak Komang. Dan kebetulan si Pak D ini ya punya toko yang memang menjual buah-buahan, janur dan juga perlengkapan persembahyangan. Dan ketika itu saat Bagas melihat harga yang tertera ya, dia tuh kayak boom gitu loh semeton. Harga yang diberikan oleh si Pak D ini hampir 5.000 sampai 10.000 rupiah. Lebih mahal dari toko grosir yang lain. Dan ketika itu Bagas tuh sempat mengeluh kepada kedua temannya ini. Dek, toleh nake, ini loh kok harganya mahal banget ya, di toko sebelah loh bisa 10.000 lebih murah. Nah, Kadek dan Komang bilang semeton, udah deh Bagas, gak usah kita banyak komplain, saya tuh males kalau berurusan sama Pak D, soalnya dia tuh orangnya keras, tidak bisa dikelegang dan juga kayak wah gitu loh. Nah, karena mendengar nasihat dari teman-temannya ini, Bagas pun diam dan terus saja berbelanja di sana, berbelanja dan berbelanja. Sampai H-3 semeton. Kan semua Banten ini sudah hampir siap, tenda juga sudah berdiri, seksi konsumsi juga sudah siap. Tapi Bagas merasa, kenapa ya semeton, uang yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang dia minta di tokonya si Pak D ini kok sepertinya tidak sesuai dengan barang yang datang. Dan ketika itu kan memang itu tuh mungkin sekitar pengiriman kelima dari tokonya Pak D membawa bahan-bahan sembako yang harus dimasak oleh orang-orang yang ngayah di dapur. Dan ketika si Bagas ini mengecek, dia ini kan membeli sekitar 10 karung beras yang beratnya itu 25 kilo. Tapi saat si Bagas ini mengecek, kok yang turun cuma 8 karung. Saat Bagas mengecek ke sudut dapur, tidak ada semeton. Dan ketika itu Bagas menelpon Pak D dong, ingin menanyakan ini 2 karung beras kemana, kok nggak ada. Tapi Pak D tidak mengangkat telepon. Bagas pun berinisiatif ingin mencari Pak D ke tokonya. Nah, kebetulan tokonya Pak D waktu itu memang sedang tutup karena Pak D dan juga istrinya ini kan sedang ngayah gitu loh semeton. Nah, di tokonya Pak D ini ada 4 karyawan. 4 karyawan ini terlihat sedang mempacking barang-barang yang akan dikirim kembali ke pura dadianya si Bagas. Ketika itu Bagas bertanya kepada salah satu karyawannya Pak D, Dek, tadi saya gini, ini tuh kemana lagi 2 karung? Nah, karyawannya Pak D bilang ya tidak tahu, coba beli cek saja. Itu adalah mobil pickup yang dipakai oleh teman saya tadi untuk mengirim bahan sembako ke pura belinya. Lihat saja di sana ada apa enggak gitu. Nah, kok kayak Bagas nih merasa kok aneh gitu loh semeton. Kok bisa-bisanya mereka tidak tahu. Di parkiran mobilnya Pak D ini ada 3 mobil pickup, yang hitam 2, yang putih 1. Nah, di mobil pickup yang putih ini Bagas ingat banget tadi terakhir saat si Pak D mengirim bahan sembako, dia pakai mobil yang putih itu. Dan saat Bagas mendekati si mobil putih ini, dia tuh yakin banget ini tadi mobil yang dipakai mengirim bahan sembako. Nah, di belakang mobil pickup ini tuh kayak ditutupi dengan terpal hitam. Saat Bagas mengebengkan terpal hitam ini, boom, di sana ada 2 karung beras, 1 dus besar minyak goreng, dan terlihat ada 1 kampil bawang merah dan bawang putih semeton. Di situ polonya Bagas langsung kobing-kobing dan berpikir, ini memang barang yang mau dikirim atau ini adalah barang yang memang sengaja ditinggalkan di sini. Nah, saat itu semeton Bagas pun menelpon si Kadek dan juga meminta untuk beli Kadek ini, beli coba dong cek apa saja yang kurang, ini saya di tempatnya si Pak D.
tadi kurang 2 karung beras, jangan-jangan masih ada yang kurang. Waktu itu sebetulnya teleponnya si Bagas ini kan masih hidup dong, dan dia tuh mendengar kalau si Bli Kade dan Bli Komang ini menyuruh teman-temannya untuk membantu menghitung jumlah barang yang memang sudah dibawakan tadi oleh si Pak D. Dan ketika itu, saat si Bagas menyebutkan harusnya ada sekian karung ini, sekian karung itu, si Bli Kade menyebutkan semeton kalau jumlah barang yang diturunkan oleh si Pak D ini kurang, dan jumlahnya itu sesuai dengan sisa bahan sembako yang dilihat oleh Bagas di mobil pickup putihnya si Pak D. Boom. Kok gini? Di situ polonya Bagas mulai berpikir, ini memang sengaja atau memang kurang gitu loh semeton, atau memang ini akan dikirim. Nah saat itu si Bagas bertanya kepada salah satu karyawan di tokonya si Pak Gede, "Dek, ini tuh di mobil pickup ini baru dinaikkan siap kirim atau memang gimana gitu?" Nah karyawannya bilang, pengiriman terakhir tadi cuma dikirim ke Purwodadinya si Bagas, dan belum ada lagi perintah untuk menaikkan bahan sembako ke mobil pickup tersebut. Dan karyawannya ini juga bingung, kok ada bahan sembako yang tersisa? Ini kan yang tadi harusnya sudah dikirim ke Purwodadinya si Bagas, karena di kampil dan juga di dus itu sudah ada tandanya semeton. Umpamanya ya harus mengirim 10 karung beras, 1, 2, 3 sudah ada nomornya, dan di karung beras itu memang ada nomor 9 dan 10, dan di karung bawang merah dan bawang putihnya juga sudah ada nomornya, termasuk di dus minyak goreng sudah ada nomornya. Dan di situ semeton bisa dipastikan kalau bahan yang masih tertinggal di mobil pickup itu ya sepertinya memang sengaja tidak diturunkan oleh si Pak D. Boom. Kok gini?